Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini Jumat di bulan Agustus 2025. Ternyata bahwa perjalanan hidup mulai dari kandungan sampai saat ini ternyata semua itu terekam, seperti ada yang merekam. Nah, gitu. Dan rekaman itu bisa di-download dan bisa di-upload. Gitu. Pada saat ini, pada saat sekarang. Memori itu akan muncul mulai dari kandungan ibu atau rahim, dan bahkan kita tahu gitu saat ini gitu peristiwa apa yang terjadi pada saat di dalam kandungan, peristiwa tentang ibu, tentang bapak, tentang tetangga, saudara, atau siapapun di sekitarnya. Bahkan pada saat itu kita ada di dalam rahim, dan itu bercerita pada saat ini. Coba kita review ke belakang, atau secara otomatis kita ngebayangin ada di dalam rahim ibu pada saat ini, tapi gambarannya adalah di dalam rahim. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitar kita pada saat itu gitu. Dan termemori dan bisa tergambarkan pada saat ini. Coba pelan-pelan gambarkan itu, bukan bayangkan. Itu otomatis pasti muncul. Kemudian ketika kita lahir, ketika kita umur bahkan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, semua termemori. Dan itulah kisah perjalanan kehidupan yang sudah ternyata itu sudah dirancang sedemikian rupa. Dan ternyata kita hanya melaluinya saja. Kita lalui, kita alami, kita rasakan semua. Apapun itu, sedih, gembira, kecewa, bahagia, apapun itu. Dan dia bercerita saat ini. Dan akan selalu ceritanya berulang. Dan pada akhirnya sampai saat ini baik-baik saja. Dengan kondisi terkini ya, kenapa saya bilang baik-baik saja? Bukan berarti ketika kondisi saat ini masing-masing kita itu kan berbeda-beda ya, tapi nggak tahu perbedaannya itu seperti apa ya. Kembali lagi nanti bagaimana menyikapi kehidupan ini. Oke, next dilanjut lagi. Ini posisi macet ya.
menghadapi posisi macet inilah saya bisa agak lebih leluasa dalam membuat rekaman ini. Memang sebenarnya yang sebenar-benarnya gitu, kehidupan itu sendiri adalah sebuah seperti dititipkan, dipercayakan kepada dirinya, dititipkan, dipinjamkan atau diperjalankan. Sebenarnya kalau kita sadari bahwa itu atau ini adalah sebuah skenario gitu, dari sutradara gitu. Ternyata pilihan hidup mau seperti apa gitu, mau bagaimana, kata kuncinya adalah menciptakan. Dan cenderung kehidupan itu tercipta dari hasrat, sebuah keinginan, sebuah cita-cita, kemauan. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui, dan apa yang kita rasakan, dan apa yang terjadi terhadap kehidupan kita, itu sebenarnya gambaran, pikiran, angan-angan yang tercipta dari dalam. Apapun itu. Contoh ketika ya, contoh ya, kita ingin punya motor. Nah, gambaran dong motornya seperti apa. Tapi kalau tidak ada gambaran motor, berarti kita nggak ingin motor, kita ingin mobil, jumping, ya kan? Coba. Kenapa orang ini dia bisa motor tapi nggak bisa, dia bisa mobil tapi nggak bisa motor gitu. Ada banyak orang, ada itu pun sebaliknya, bisa motor nggak bisa mobil, karena dari dalam diri dia gitu, dari dalam dirinya si manusia itu sudah menggambarkan dia nggak mau naik motor, dia mau naik mobil. Dia tidak ingin memiliki motor, dia ingin memiliki mobil, menaiki mobil. Dan itu pasti tercipta, pasti terjadi. Kemudian dia pengen punya rumah. Rumahnya pengennya seperti ini, kamar sekian, interior. Itu pasti terjadi. Ada orang yang pesimis, gak mungkin saya punya rumah. Jadi dia tidak menggambarkan pengen rumah seperti apa, tapi dia sudah khawatir terhadap, bukan khawatir,
dia sudah membatasi dirinya bahwa dia tidak mungkin punya rumah, sehingga dia tidak mau berhayal punya rumah seperti apa, interior seperti apa. Ya itu yang dikasih, itu yang diberi sama semesta, Tuhan, Allah, apapun yang disebut gitu ya. Itu coba ini, renungkan ya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak nih yang saya utarakan ya, yang saya ceritakan atau yang saya ungkapkan. Coba ya, coba ke diri dulu nih, review diri masing-masing. Saya pernah nggak membayangkan punya sepeda? Saya pernah nggak membayangkan tamat kuliah? Saya pernah membayangkan nggak seorang insinyur sarjana atau apapun? Saya pernah menggambarkan nggak punya istri, punya anak, kemudian bla 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 bla? Atau saya pernah menggambarkan nggak gitu punya laptop, gadget atau apapun? Karena yang mendengar ini mungkin usianya tidak seperti saya, bisa jauh di bawah saya, bisa jauh di atas saya gitu. Gambarannya akan kehidupan masing-masing. Jadi jangan mengambil gambaran orang lain ya, ke diri dulu nih. Pengalaman hidup, pengalaman diri gitu. Coba dirunut, apa yang saya ucapkan ini ada korelasinya enggak gitu. Karena saya pribadi nih, kalau saya bercerita pribadi, apapun yang saya mau, apapun yang saya inginkan ya, itu semua bukan jumping ke depan ya, itu semua terjadi ya, gitu. Apa aja yang saya inginkan, yang saya mau di dalam gambaran pikiran saya, terus didorong dengan keinginan itu, dan ternyata itu adalah proses penciptaan. Contoh, saya pengen rumah seperti ini, jadi. Saya pengen punya mobil seperti ini, jadi. Saya pengen punya istri, punya anak, jadi. Saya pengen usaha begini, jadi. Saya pengen begini, saya pengen begini gitu. Jadi semua. Jadi semua gitu. Alhamdulillah. Dampak dari dampak dari proses penciptaan itu terjadi ya kan, pasti ada faktor-faktor pendukungnya. Nah, faktor pendukungnya macam-macam ya. Macam-macam faktor pendukungnya. Pasti tidak bisa berdiri sendiri. Itu pasti tidak bisa berdiri. Pasti melibatkan orang, waktu, benda, atau apapun. Itu pasti tidak bisa berdiri sendiri. Dan semua memiliki konsekuensi. Akan tetapi semua yang diinginkan, semua yang dimaui, semua yang ini, ada push, ada dorongan gitu untuk menciptakan itu, untuk itu terjadi. Bukan persoalan. Nah, faktor-faktor yang mendukung bahwa itu bisa terjadi banyak, gitu. Banyak. Faktor-faktornya banyak gitu. Dan faktor-faktor yang menyebabkan itu tidak terjadi pun banyak, gitu. Tapi hampir rata-rata gitu. Makanya Tuhan bicara begini. Tuhan dalam hadis atau dalam satu hadis atau Al-Quran, saya mendengar gitu, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya gitu, kalau aku sesuai dengan prasangka hambaku, sama seperti itu gitu. Kalau aku yang disebut Tuhan itu adalah aku, bisa akunya Tuhan, bisa akunya diri gitu, menyatakan hal yang sama gitu. Jadi kalau prasangka kamu atau prasangka kita terhadap kemampuan kita ragu, dan itu tidak tercipta. Tapi kalau yakin, pasti gitu. Ada dorongan untuk itu. Bisa terjadi saat ini, sebulan lagi, setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia pasti akan terjadi karena memori
memori yang ada di dalam diri itu kodratnya seperti itu. Dia selalu akan melahirkan, menciptakan, menghadirkan itu kapanpun itu. Nah, catatan pinggir ya, jumping ya, bisa jumping cerita ini atau kisah atau apalah ini ya namanya ya gitu, jumping ya. Makanya tidak ada penyesalan. Jangan pernah menyesal terhadap apapun yang terjadi terhadap diri saat ini. Baik itu baik itu yang dahulu ataupun yang akan datang. Jangan pernah menyesali. Enough, cukup gitu. Tapi ini pengalaman saya bahwa bukan pengalaman ya. Nanti kita diskusikan apa benar begitu apa enggak. Jadi gini, mulailah berpikir atau mulai berpikir, berbuat, bertingkah laku, berucap apapun yang baik-baik saja. Karena itu pasti terjadi. Bukan andai. Ini sudah saya alamin sendiri, nggak tahu kalau teman-teman atau saudara sob yang lainnya ya mengalaminya gitu. Ketika ini kita review, karena saya mereview, benar ternyata ketika saya benci seseorang, kebencian itu kembali kepada saya. Inner saya itu benci. Semakin saya benci sama orang, semakin banyak orang yang benci sama saya. Bukan orang yang saya benci, bisa jadi ada orang lain yang membenci saya. Karena itu yang dibaca sama alam, Tuhan, Allah, atau apapun yang disebut gitu. Saya minta itu. Saya minta dibenci. Ketika saya membenci orang, oh Simon ini, Pak Armon ini gitu, Ayah Mon ini ingin dibenci gitu. Dan itu terjadi. Nggak tahu kenapa saya tidak berbuat salah, merasa tidak berbuat, tiba-tiba ada orang benci, bahkan banyak gitu. Kenapa? Diri saya ada yang saya benci gitu. Saya membenci apa gitu tanpa disadari. Ternyata back kembali lagi kepada saya. Terus saya sedih melihat cerita itu gitu, ya kan? Saya sedih atau apalah gitu. Dan ternyata semesta, alam itu ngeliat, wah dia minta sedih nih, kasih sedih. Nah, mulai dari hal itu, apapun gitu, mau sedih, kecewa, gembira, cemas gitu, karena gitu batin di dalamnya ada kecemasan, dan itu semesta kasih gitu. Oh dia cemas gitu, oh dia minta cemas, oke. Gue kasih nih cemas, kasih cemas, betul-betul cemas. Karena itu gitu, pantulan yang ada di dalam diri. Sob, gitu. Coba ya kita tes ya, tes aja gitu. Yang sudah terjadi atau mau ngetes yang akan terjadi. Coba robah data yang ada di dalam diri. Coba yang baik-baik saja, ya kan? Atau coba yang mau coba yang baik, coba. Tes kebencian, benci kepada saya, atau benci kepada teman, atau benci, bilang terserah umpatan seperti apa. Coba rasakan 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari kemudian gitu, apa yang terjadi. Nah itu tes-tesnya ya, itu tes-tesnya. Yang paling cepat itu adalah keburukan gitu, tes-tes. Tapi kalau kebaikan, kadang-kadang manusia itu dia tidak merasa ketika kebaikan datang pada dia adalah hasil perbuatan dia sendiri, dia nggak sadar. Tapi ketika kejahatan yang datang pada dirinya, ya kan, dia pasti mencari penyebabnya gitu, atau mencari atau menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Nggak sadar dia itu adalah hasil dari perbuatan dia sendiri gitu loh. Coba sob, coba ini kita atau saya mengajak
cocok logi deh, cocok logi tentang kehidupan. Nanti endingnya adalah gitu. Saya mau menyampaikan begini, bahwa kehidupan ini sebenarnya takdir itu iya, kodo dan kadar itu iya, pasti itu gitu. Apapun yang terjadi terhadap diri itu sudah dicatat dan pasti akan terjadi. Pasti terjadi, bukan akan, pasti terjadi. Nah, akan tetapi tidak ada satupun orang yang tahu akan kejadian dirinya. Kita ciptakan takdir kita sendiri. Nah, kita ciptakan takdir kita sendiri. Padahal kita ciptakan takdir kita itu, takdir kita yang kita ciptakan itu sudah ditakdirkan gitu. Sudah ditakdirkan gitu. Termasuk mau menciptakan takdir sendiri itu pun sudah ditakdirkan. Nah, kalau sob, ya kan, sahabat teman kita mencoba gambarkan gitu, gambarkan satu atau dua keinginan, terserah gitu. Tapi coba pikirkan sesuatu yang diinginkan. Contoh. Saya ingin ganti mobil atau saya ingin jual motor. Saya ingin, coba gambarkan itu, dan apa reaksi tubuh sama apa reaksi ini gitu. Ada nggak keinginan untuk merealisasikannya? Ya. Sementara segini dulu udah nyampe nih. Ya kan? Nah, sampai ketemu, nanti kita cerita-cerita lagi. Oke.